Pokari sedang biunan resah apa? Yuk dengerin Pokari. Halo semuanya, halo kembali lagi sama kita di Pokari. Tapi Pokari episode kali ini agak berbeda ya, karena pembuatannya secara online, karena emang ada beberapa kendala gitu. Nah, untuk episode kali ini kita bakalan berbincang sama Departemen Advokesma. Di sini kita akan bertanya-tanya sama Kang Teteh dari Advokesma dan juga akan memberikan informasi tentang Departemen Advokesma itu kepada warga Kemah tuh ada apa aja dan juga ngapain aja. Mungkin boleh perkenalan dulu nih dari Kang Teteh, Departemen Advokesma ada siapa aja, boleh perkenalan. Mungkin dari aku dulu ya, perkenalkan, nama aku Akmal Hawatim Latif, di sini sebagai Kepala Departemen Advokesma. Boleh teman-teman yang lain dilanjut. Izin kali ya. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Isma Dewi, biasa dipanggil Jisa. Saya staf Departemen Advokesma. Oke, mungkin selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Firdaus, saya staf Departemen Advokesma. Oke, berarti ini ada 4 orang ya dari Advokesma, dan mungkin sebelumnya mau perkenalan dulu juga dari dari Medkominfo. Ada saya sendiri Nevia Janiaska dan juga ada boleh Melva. Nama saya Mayolva Zefasya. Oke, mungkin mau tanya aja dulu nih, dari Advokesma tuh kegiatannya apain aja, dan juga ada beberapa proker dan juga program kegiatannya nggak sih? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Kita tuh di Departemen Advokesma itu tidak ada program kerja. Mungkin adanya program kegiatan ya, karena tujuan utama kita itu sebenarnya memperbaiki lingkungan internal kita dulu di psikologi itu seperti apa dan mau kayak gimana. Jadi untuk proker mungkin nggak ada, jadi adanya program kegiatan gitu. Untuk program kegiatannya itu kita tuh ada berapa sih? Ada 6 program kegiatan yang sering diadakan oleh Departemen Advokesma ini. Yang pertama mungkin ada yang kita ketahui, yaitu konsolidasi internal yang mungkin rutin dilaksanakan tiap rencana 4 bulan sekali gitu. Selanjutnya ada koordinasi bantuan IKT-SKS bagi mahasiswa yang kurang mampu. Terus selanjutnya juga ada gerai informasi beasiswa, yang dimana kita itu meng-share informasi beasiswa di grup angkatan, di link center scholarship Advokesma, dan di feeds Instagram juga. Selain itu ada Klitik, konten edukasi lingkup politik, yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa fakultas psikologi yang terjadi politik yang ada di dalam negeri ini. Yang selanjutnya itu ada Advokesma Corner. Kita tuh Advokesma Corner itu sebagai hotline gitu, sebagai hotline pengaduan apabila ada mahasiswa yang memiliki permasalahan, baik itu relasi sosial, isu kemahasiswaan, dan masalah-masalah lainnya. Dan yang selanjutnya ada menjadi perwakilan kalau ada konsolidasi di KBMU yang diadakan gitu dari Advokesma yang mewakili kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, aku izin tanya. Tadi sempat Akang notis tentang salah satu program kerja dari Advokesma sendiri, yaitu konsol internal. Nah, bisa dijelasin lebih rinci nggak sih, Kang, kegiatan dari konsolidasi internal itu bakal ngapain aja gitu? Oke, terkait dengan konsolidasi internal itu kan sebenarnya itu tuh kita adain rutin setiap hampir 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, untuk membahas isu-isu tertentu yang mungkin sudah menyebar luas di warga Kemah gitu. Dan untuk
kegiatannya itu kita tuh sebagai sebagai ruang diskusi antara lembaga eksekutif dengan warga kemahnya terkait dengan pembahasannya itu. Mungkin lebih lanjutnya ada beberapa bahasan ya. Yang pertama kan konsol yang pertama itu kita membahas tentang apa aja kebutuhan warga kemah yang bisa direalisasikan sama BMF sendiri. Terus di konsol kedua juga kita mendiskusikan terkait gimana dari pendapat warga kemah terkait apa yang udah dijalani di eksekutif ini. Dan dilanjutkan juga terkait isu yang kemarin sempat menjadi perbincangan ya di warga kemah sendiri, yaitu terkait tentang pakem. Itu juga kita membuka ruang diskusi di konsolidasi tersebut. Mungkin seperti itu. Berarti emang jadi terbuka juga gitu ya Kang ya, kegiatannya gitu. Iya, kita tuh terbuka untuk seluruh warga kemah gitu. Kalau bisa dihadirin semua warga kemah, dihadirin gitu, karena ini salah satu cara menjalin hubungan yang baik antar ormawa yang ada di lingkungan psikologi dengan warga kemah sendiri, seperti itu. Berarti udah berapa terlaksana sih? Kalau nggak salah udah 2 kali ya. Nah itu bakalan ada lagi nggak sih Kang? Ya betul, udah 2 kali terselenggara. Dan mungkin nanti insya Allah akan diadain lagi gitu, dengan mengikuti perkembangan apa aja yang bisa dibahas di lingkungan internal psikologi tersebut. Oke, baik. Berarti bisa dibilang juga suara dari warga kemah sangat penting ya Kang di konsolidasi internal ini. Iya betul sekali, karena dengan speak up-nya warga kemah kita bisa mendengar apa aja yang mungkin bisa diselesaikan dan dibantu oleh lembaga eksekutif BMF psikologi ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari konsol internal ya Kang. Nah kita move ke program kegiatan lainnya, itu ada Klitik ya tadi itu tuh konten ya Kang? Oh iya, itu tuh konten dari Advo. Jadi kayak gimana tuh maksudnya, kontennya tuh apa isinya gitu? Mungkin saya jelasin dulu ya sistem kerja Advo itu gimana. Karena mungkin di Advo juga kita bagi PJ per PJ gitu dari program kegiatan. Mungkin kebetulan PJ-nya juga hari ini berhalangan hadir, dan mungkin dijelasin oleh saya dulu aja. Mungkin kalau ada kesalahan nanti diluruskan gitu. Dari konten Klitik ini sebenarnya kita tuh ngadainnya tiap sekali sebulan. Jadi kita menghasilkan 1 video dalam 1 bulan. Dalam video tersebut kita menjelaskan tentang apa aja yang terjadi di dalam negeri maupun politik luar negeri yang mencakup terkait dengan baik itu masalah kemanusiaan, masalah internal dalam negeri yang kayak gitu-gitu. Jadi tujuannya itu untuk menumbuhkan kepekaan warga kemah terkait politik dan apapun yang terjadi di dalam negeri kita ini, seperti itu. Ya memang beberapa kontennya tuh emang beberapa diangkat gitu ya dari yang relate juga gitu ya. Karena kemarin aku lihat di IG-nya BEMS itu membahas tentang politik juga gitu. Sekarang kan lagi naik banget ya isu politik itu karena mau pemilihan presiden juga gitu. Ya betul sekali. Jadi kemarin tuh kita juga sempat ngangkat terkait yang lagi hype-nya tuh yang Free Palestine gitu, yang tiba-tiba ada genosida, kejahatan perang, yang dimana kita lihat orang-orang tidak bersalah juga ikut terlibat gitu dalam peperangan tersebut. Dan untuk yang terakhir kemarin tuh kita ya ngangkat terkait dengan politik dalam negeri sih, kayak contohnya ya tanpa memihak ke salah satu paslon, kita ngajak warga kemah untuk tidak golput, untuk memberikan pengetahuan terkait apa aja yang harus disiapkan dalam pemilu gitu. Karena mungkin kita ketahui
dari umur yang sekarang mahasiswa di Fakultas Psikologi itu mungkin ya pertama kali menyoblos kan. Jadi kita mungkin memberikan informasi terkait hal-hal tersebut, apa aja yang perlu dipersiapkan seperti itu. Oke Kang, kalau boleh tahu nih dari konten-konten Kritik sendiri itu dipostingnya di mana gitu Kang? Siapa tahu nanti ada warga Kema yang nonton Pokari ini terus kebingungan nih konten ini dipostingnya di mana gitu. Untuk di postnya itu ada di kita di Instagram BMC Unisba. Jadi mungkin ya sekalian promosi aja ya. Mungkin dari teman-teman warga Kema ya boleh banget gitu untuk nonton konten-konten yang diupload oleh Departemen Advokesma di konten edukasi lingkup politik ini. Menurut aku bagus banget sih konten dari Kritik itu, selain emang relate gitu ya isu-isunya yang lagi diangkat, terus secara nggak langsung juga kita kayak membangun kesadaran gitu sama warga Kema gitu kan, kita juga langsung berinteraksi gitu ya. Kalau dari bikin kontennya tuh langsung nodong orang-orang gitu kan yang ada di kampus gitu. Iya betul sekali. Jadi kita tuh secara random aja gitu ngajak-ngajakin siapa yang mau masuk konten, siapa yang mau ngomong gitu. Secara tidak langsung juga ada terkait dengan narasumber ataupun yang Kema kita wawancarai bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Seperti itu. Oke baik, selanjutnya kan tadi udah ada 2 program kerja dari Advokesma, dari konsolidasi sama konten kritik. Selanjutnya aku mau nanya tentang Advo Corner. Itu tuh bakal ngapain aja, atau kegiatannya tuh bakal apa, tujuan dari program kerja ini itu apa? Boleh dijelasin dari Akang Tete dari Advokesma sendiri lebih jelasnya kayak gini. Mungkin untuk Advokesma Corner saya izin jawab ya. Jadi Advokesma Corner itu program kegiatan baru dari kita Advokesma. Ini adalah hotline via WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Jadi buat warga Kemah nanti yang memiliki keluhan atau keresahan dan ingin menyampaikannya terkait apapun itu gitu. Mau itu akademik, non-akademik, ataupun relasi sosial, itu dapat menghubungi kontak Advokesma Corner. Jadi ini juga untuk membantu gitu, meningkatkan kesejahteraan buat warga Kemah. Kita juga membantu mempertahankan kesejahteraan ini dengan menampung isu-isu dan membantu warga Kemah yang memiliki keresahan tersebut. Nah, kalau misalnya untuk kegiatannya ngapain aja dan kayak gimana, di waktunya kayak gimana, itu full online ya, ada di via WhatsApp gitu. Jadi nanti kalau misalnya emang ada yang kontak kita buat menyampaikan keluhan atau keresahannya, nanti kita bantu jawab di situ gitu. Oh, jadi Advokesma Corner ya namanya. Itu kayak sebentuk macam pelayanan gitu ya dari Advokesma gitu. Itu tuh bisa kita hubunginya dari hotline WhatsApp gitu ya? Ya, bisa dari hotline WhatsApp. Terus kalau misalkan kita pengen menghubungi itu kayak gimana? Apakah ada format boleh anonim kah, atau harus kita mencantumkan data diri gitu, atau kayak gimana? Jadi kalau misalnya di tiap grup angkatan Kemah pasti nanti di sounding juga ya, pasti nanti diberikan informasi gitu terkait gimana sih cara kontaknya dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya diklik nomornya, misalnya di chat aja, itu udah langsung ada, udah langsung dikasih formatnya gitu, yaitu menuliskan nama, NPM, dan juga keluh kesah. Tetapi untuk karena memang tidak anonim dan kita memerlukan datanya siapa aja yang mengontak kita, tetapi itu dirahasiakan gitu. Datanya siapa aja dan keluhan apa saja yang diberikan itu pasti terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Jadi nggak perlu khawatir gitu akan takut diberikan datanya kepada yang lainnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya sudah mengklik nomor yang ada itu tuh emang bakalan dikasih formatnya juga gitu ya, dan pasti aman ya. Oke, mungkin tadi banyak banget ya dari program kegiatan dari Advokesma tuh, dan intinya tuh bakal mendengarkan keluh kesah warga Kemah juga gitu ya, sebagai wadah gitu ya. Nah, kalau tadi tuh ada Gerinwa ya. Kalau Gerinwa tuh apa sih, Kang? Nah, dari
ke program kegiatan yang sudah ada dari prodi sebelumnya. Kedua itu menyampaikan satu informasi tentang beasiswa. Platform yang beasiswa kita itu selain dari GTF, kita juga pakai Notion atau ada link buat beasiswa itu sendiri. Jadi ngumpulin semua dari beasiswa bulan sebelumnya. Itu sebelumnya. Nah, selain dari IG BMF, kita juga mengirim redaksi ke grup chat angkatan. Oh, jadi mau menyebarkan informasi tentang beasiswa gitu ya? Kalau untuk pendaftarannya mah mungkin nggak dibantu sama Advokesma gitu ya? Nah, untuk ini menyediakan pelayanan pendampingan seperti misalnya teman membutuhkan berkas apa nih yang dibutuhkan dalam beasiswa tersebut, itu kita bisa didata loh di form. Beasiswa itu juga ada form yang kami sediakan. Misalnya butuh rekomendasi, kita bisa mendampingin ke atau dan jadi lanjut dari Rilwa, mungkin ada terakhir dari program kegiatan dari Advokesma itu bantuan SKS, IKT sama ISKS. Bisa dijelasin nggak maksudnya bantuan ISKS dan IKT itu kayak gimana? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi kan bantuan keluhan IKT dan ISKS ini adalah suatu program tentang kesejahteraan mahasiswa yang memang sudah ada di periode sebelumnya. Dan kalau untuk bantuannya sendiri, sebenarnya kita kan banyak banget nih melalui proses-prosesnya ya, kayak wawancara. Terus nanti di wawancara itu kita akan menanyakan kembali kepada warga Kemah yang membutuhkan bantuan, inginnya itu dibantu dalam bentuk apa. Tapi biasanya kita itu memang sudah ada ngobrol juga ya sama pihak atas bahwasanya akan sangat sulit untuk ada perpanjangan. Jadi memang dialihkan untuk program dana talang seperti itu ya, yang memang di Unisba pun ada juga gitu ya, yang memberikan bantuan dana talang, yaitu seperti Baitul Mal. Jadi nanti untuk warga Kemah yang memang sangat membutuhkan program dana talang ini akan kami bantu untuk seperti apa ya, memberikan informasi surat-surat apa nih yang memang dibutuhkan oleh warga Kemahnya. Terus nantinya itu kan memang harus ada pendampingan dari BEM juga ya, dari Advokesma. Jadi nanti kita akan dampingi juga untuk proses-prosesnya ke Wadek 2 dan juga untuk ke Baitul Malnya itu sendiri. Jadi seperti itu sih, kayak bantuan kita memang sekarang lebih terfokus ke program dana talang, karena memang dari universitas sendiri dan fakultas itu ada bantuan juga kan. Sekarang tuh ada skema 2 tahap dalam pembayaran. Jadi kita sih harapannya hal itu sudah sangat membantu gitu untuk warga Kemah. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalnya mengirimkan keluhan tersebut tuh dikirimnya ke WhatsApp tadi atau kemana teh? Oke, baik. Kalau misalnya untuk keluhan IKT dan ISKS ini, kita tuh ada pamfletnya sendiri, ada G-form-nya sendiri juga. Jadi nanti itu kita akan sebarkan pamflet-pamfletnya di sebelum deadline pembayaran IKT maupun ISKS. Nanti antara seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu nanti kita akan sebarkan pamflet tersebut yang isinya itu sudah ada link. Di situ nanti bisa dimasukkan saja seperti data-data diri, terus keluhannya seperti apa, dan juga buktinya. Oke, karena memang tadi dari pihak atasnya juga untuk perpanjangan ISKS itu mungkin agak sulit gitu ya. Paling nanti bantuan dari Advokesma sendiri tuh membantu mungkinnya untuk pencarian dana talang kayak gitu. Nanti bakalan didampingi gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, banyak banget ya program kegiatan dari Advokesma tuh membantu banget warga Kemah gitu, dari konsol gitu, mendengarkan keluh kesah dari warga Kemah, terus juga
banyak banget lah ini yang terakhir dari keluhan ISKS juga. Jadi emang mensejahterakan banget untuk warga Kemah gitu ya kegiatannya. Nah, karena di sini juga Advokesma bertugas untuk menampung aspirasi dari warga Kemah sekalian. Untuk itu, untuk penonton dari Pokari yang sebagian besar mungkin warga Kemah, ditunggu banget mungkin ya aspirasi dari kalian, karena aspirasi dari warga Kemah sendiri bakal membantu untuk kinerja dari Advokesma dan BEM untuk kedepannya. Karena mungkin semua program kegiatan telah dijelaskan dengan detail mungkin ya dari Advokesma, mungkin dicukupkan sampai sini untuk Pokari kali ini. Terima kasih buat Akang Tete dan Advokesma yang telah menyempatkan waktunya untuk Pokari kali ini. Mungkin karena kita lagi libur juga, jadi terhalang untuk kita bisa Pokari secara langsung, secara offline di kampus. Mungkin dari Pokari kali ini dicukupkan. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Ditunggu untuk Pokari episode selanjutnya. Dadah. Makasih ya Kang Tete.